Halo human, balik lagi di channel Obed Gates. Bayangkan ini, di sebuah kota kecil yang terisolasi di Kanada, sebuah virus zombie yang menyebar dengan cara yang beda. Bukan lewat gigitan atau kontak fisik, tetapi lewat kata-kata. Bayangin kalau di Indonesia, bagaimana histerianya semua warga jika mendapatkan kejutan kata-kata seperti gratis, diskon, atau ngopi yuk. Bisa bikin semua orang jadi zombie. Bayangkan juga bagaimana emak-emak di gang, di grup WA, di grup Facebook, dan di saat kumpul keluarga yang ngomongin tetangga sebelah yang punya TV baru bisa menyebarkan virus zombie. Nah lo, gak kebayangkan. Ini bukan film zombie biasa. Inilah Fontiful, film yang akan bikin kalian mikir dua kali sebelum ngomong di depan orang. Kata-kata bisa menjadi senjata yang sangat mematikan. Sebuah pepatah mengatakan, mulutmu adalah harimaumu. Dan ini dia cerita lengkapnya. Well, if you think it's enough, then maybe we're not thinking the same way. You know. Cerita dimulai di sebuah studio radio kecil di kota Fontiful. I got a couple things to take care of first. A little housekeeping. We want to say happy birthday, Charlie Griffin and Camille, however you may be related there. Loved your Isn't It Ironic this morning. Love your video. And do me a favor. Look up all the information you can on 911 calls. Di sini kita punya Grand Mezi. Karena namanya agak susah disebutkan dan lidah saya agak gimana gitu. Biar nggak salah sebut, kita sebut saja Kang Ipul atau Bang Ipul biar lebih mudah. Adalah seorang penyiar radio yang agak-agak tidak seperti human pada biasanya, alias gelo, alias gila. Nggak tahu kenapa, mungkin karena dia udah terlalu lama di dunia radio. Mungkin juga karena cuma di sini dia bisa ngomong sembarangan tanpa disela orang. Ya, begitu juga. Tapi pagi itu, siaran biasa saja berubah menjadi kacau setelah laporan aneh datang. Ada keributan di kota. Orang-orang tiba-tiba jadi gelo. Menyerang satu sama lain. Kayak acara warung kopi yang saling bacok kalau salah pilih menu. Cuma ini lebih mematikan. A major bust of a significant grow operation in a quiet cul-de-sac. For the Bible, we are in a church, not a dungeon. Thanking you, Constable Howard Ing. Vicious attack dogs and enough ammunition to arm a small country. Now these are family neighbors. Bang Ipul dengan gaya khasnya yang santai mulai melaporkan kejadian-kejadian aneh. Ada orang yang teriak-teriak nggak jelas. Ada yang mulai ngejar orang lain tanpa alasan yang jelas. Seolah mereka terkena virus yang nggak terlihat. Bayangin kalau di Indonesia, pasti bakal heboh. Semua orang bakal bilang, udahlah, cuma drama doang. Lagi pula, siapa sih yang nggak gila? Apalagi kalau ada orang yang ngomong gratis di depan pasar. Contohnya seperti para penonton-penonton sekalian, yang kalau mendengar kata gratis pasti akan berbuta. Tapi ini bukan soal gratis atau nggak gratis. Ini soal kata-kata yang jadi senjata. Bang Ipul mulai sadar bahwa ada yang nggak beres di kota ini. Ada sesuatu yang berbahaya. Dan itu bukan penyakit biasa. Itu lebih gila, lebih heboh, lebih histeris, dan lebih menguaspadakan. Lebih menguaspadakan gimana atuh bang? Lihat aja nantinya. From you. From you. They're fiercely proud places with proud people who need. Laurel Ann, kita panggil saja Meng Laura, adalah asisten Bang Ipul, mulai terjangkit. Tapi nggak seperti zombie biasa, dia nggak mulai makan otak atau ngejar orang. Dia cuma mulai ngomong kata-kata yang sama berulang kali. Seperti orang yang terkena hipnotis. Kata-katanya mulai terdengar aneh. Bayangin aja kalau orang Indonesia yang terkena virus ini ngomong, pasti yang keluar adalah kata-kata kayak malas ah,
nanti aja atau minggu depan deh. Itu bakal bikin semua orang bingung dan tambah parno. Atuh, ngeri banget ay. Ngeri, nggak kebayang dah, nggak kebayang. Is right now experiencing some kind of dangerous seizure. No, guys, wait. I'm not missing anymore. I don't miss Mr. Matt. I'm okay, but the person that was in here with me, he has died. Is gone. Well, I mean, he's gone somewhere. Bang Ipul dan Sydney mulai menyelidiki lebih lanjut. Mereka nggak cuma lihat orang jadi gila, tetapi mereka menyadari bahwa ini bukan virus fisik, tapi lebih ke virus bahasa. Virus bahasa, ingat virus bahasa. Jaga perkataan kalian. Setiap kata yang diucapkan bisa jadi pemicu bagi seorang untuk merubah jadi zombie. Semakin mereka menyelidiki, semakin mereka tahu bahwa kata-kata itu bisa menginfeksi pikiran seseorang. Nah, coba bayangin kalau di sini mungkin yang harus diubah itu kata lembur. Bagi semua orang sembuh dari virus ini dengan senang hati. So this is what happens when a victim can't find a victim. What we need is a flamethrower. Thought we weren't supposed to talk. Dengan radio sebagai alat utama komunikasi mereka, Bang Ipul dan tim memutuskan untuk menyelamatkan kota. Anjir, saya superhero. Bang Ipul mulai siaran dengan harapan bisa mengubah pemahaman orang terhadap kata-kata tertentu. Pintu bukan lagi pintu, cinta bukan lagi cinta. Anjir, kayak lirik lagu. Cinta karena cinta, anjir. Semua kata yang bisa jadi pemicu harus diganti. Supaya orang-orang terjangkit nggak tambah parah. Nggak tahu deh kalau ini kejadian di Indonesia. Pasti yang harus diganti itu kata diskon dan gratis. Bisa-bisa semua orang malah jadi zombie heboh karena gak sabaran ngantri. Apalagi di Indonesia semua orang gak sabaran kalau dengar kata ngantri. Pasti semua berebutan. Good morning, Party Pool. This is Radio 660, The Bliss. Maybe you did, but this is news to me. They're fiercely proud places with proud people who need. Bang Ipul mencoba menggunakan siarannya untuk menyebarkan vaksin kata-kata. Tapi itu nggak mudah. Semua orang mulai terpengaruh. Tapi masalahnya adalah kata-kata itu bisa berubah tergantung dari siapa yang mendengarnya. Jadi, meskipun Bang Ipul sudah berusaha mengubah arti itu nggak selalu berhasil. Dalam dunia ini, kata-kata bukan hanya sekedar bahasa, tapi senjata yang bisa menghancurkan dunia. Sementara itu di luar studio, kota Fontipul sudah mulai kacau. Orang-orang yang terjangkit semakin banyak dan kekacauan pun meluas. Lalu ada satu pertanyaan besar. Apakah ini semua bisa dihentikan? Apakah Bang Ipul bisa mengubah keadaan dengan siaran radio? Atau justru malah semakin memperburuk semuanya dengan kata-kata yang salah? Sydney yang semula membantu Bang Ipul akhirnya mulai terjangkit juga. I looked at. Run now! Dia mulai mengulang kata-kata aneh dan akhirnya mulai menyerang orang. Makin lama makin sulit untuk membedakan siapa yang terjangkit dan siapa yang masih normal. Ini jadi dilema besar bagi Bang Ipul yang harus memilih antara menyelamatkan orang-orang yang masih bisa diselamatkan atau berusaha menghentikan virus itu dengan segala cara. If we play, no, I'm not gonna kill
attaque nous, je tuerai Tirne. Akhirnya di luar studio, kota Fontipul hampir hancur. Semua orang yang terinfeksi sudah berubah menjadi zombie verbal, berteriak kata-kata yang sama berulang-ulang. Orang yang masih sadar pun mulai takut dan bingung. Bang Ipul dan tim harus bertindak cepat, karena semakin lama semakin sedikit orang yang bisa mereka bantu. Pada akhirnya, Bang Ipul menyadari bahwa siaran terakhir yang dia buat adalah satu-satunya harapan bagi orang yang masih sadar. Dia harus memilih kata-kata yang bisa menyelamatkan mereka, atau mungkin mereka akan hancur. Okay, put me on, come on. You're on. Understanding. Stop understanding what you are verbs. Teeth are entering. Wrong, but I don't think we're saving the. Tapi apakah benar kata-kata bisa merubah segalanya? Dan apakah ada akhir bahagia dalam cerita ini? Itu yang harus perlu kalian tonton sendiri. Jadi, apakah kalian sudah siap untuk berhati-hati dengan kata-kata? Karena di Fontipul, kata-kata bisa jadi lebih mematikan dari zombie biasa. Mungkin di sini kita nggak bisa terjangkit virus bahasa, tapi kadang-kadang kata-kata kita bisa melukai orang tanpa kita sadari. Jadi mulai sekarang, hati-hati ngomong ya. Soalnya ada pepatah mengatakan, di dalam mulut yang lantam, ada harimau yang siap menerkam. Anjay. Kalau enggak, bisa-bisa kalian malah jadi zombie yang enggak tahu diri, atau yang lebih parah dari zombie di dunia maya. Mendingan jadi zombie yang suka berdoa aja deh. Sekian dulu untuk video kali ini. Jika ada kritikan, saran, atau apapun itu, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye human. Oke, Bor. You're just killing scared devil, and they spilled it right across your anthill. Another day in Pontypool. The sun.